Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ba'du. Hadirin, di sorga diceritakan di surat Al-A'raf, penduduk sorga akan mengucapkan kalimat tadi, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu diucapkan di sorga. Wa ma kunna lahu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami menjadi orang Islam. Tidak akan mungkin kita menjadi orang Islam kecuali atas petunjuk Allah. Jadi waktu di sorga baru ada keterangan yang jelas bahwa kita ini bersyukur jadi orang Islam. Nah, tapi ayat itu diawali dengan ungkapan ya, setelah hilang iri dengki. Setelah hilang iri dengki. Jadi tidak ada iri dengki di hati orang-orang mukmin yang masuk sorga. Ini contoh kekuatan ukhuwah. Hari ini kita bicara tentang mukmin yang kuat. Saya langsung melompat kepada kekuatan yang sekarang ini berserakan di antara kita. Nabi Muhammad waktu menikahkan Fatimah dengan Ali, beliau mengatakan, mudah-mudahan Allah mengumpulkan yang berserakan di antara kalian. Kita ini berbeda-beda, punya potensi, tapi insya Allah dikelola dengan baik, maka kita akan bisa bersatu padu. Bagaimana bersatu padu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yaitu dengan cara berpegang teguh pada tali agama Allah. Sekilas tadi ayahanda sudah menyampaikan bahwasanya ya sudah berpegang teguh pada Islam yang inilah kira-kira. Oke. Jadi satu dari materi tausiah pagi ini adalah kekuatan ukhuwah. Sampai Al-Quran surat Al-Anfal mengatakan wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah segala kekuatan kamu itu dalam rangka bersatu padu. Di surat At-Taubah dikatakan wa tadhhabu rihukum. Kalau kamu berpecah belah maka akan hilang bukan hanya kekuatan tapi hilang kewibawaan. Sekarang ini kewibawaan kita hilang. Lius Sungkarisma, orang Chinese, aktivis itu, dia bilang, ada di koran di mana-mana ada tuh. Bagaimana mungkin mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tapi agama Islam selalu disudutkan. Nah itu, dia bilang begitu. Bagaimana mungkin penduduk Indonesia ini Islam galau, banyak Islamnya, mayoritas, tapi Islam disudutkan terus. Ini kan isu tentang, kalau dunianya sekarang yang lagi digoreng isu Afghanistan, benar? Kemudian yang di dalam negeri isu yang kemarin itu, siapa tuh? Yang kece atau siapa segala macam, terserah lah. Pokoknya intinya kita ini terus disibukkan kepada hal-hal yang memecah belah, kita tidak bisa bersatu. Karena begitu kita bersatu, kekuatan itu tidak terbendung. Subhanallah. Oke. Jadi intinya satu, kekuatan ukhuwah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda begini, mukmin yang kuat lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya istimewa. Ulangi. Jadi mukmin yang lemah pun istimewa di hadapan Allah. Allah sayang juga dalam hadis Muslim itu. Jadi ulangi, mukmin yang lemah pun Allah sayang. Mukmin yang kuat pun Allah sayang. Tapi mukmin yang kuat lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah. Ini kata kuncinya. Oke, kata kuncinya adalah kuat. Mari kita lihat
kuat macam mana? Pertama yang tadi sudah sebutkan kuat ukhuwah, kita tidak bahas lagi. Yang kedua, kuat fisik. Di Al-Quran dikatakan fisik secara alami akan mengalami 3 fase. Fase pertama adalah do'fa. Do'fa artinya lemah. Itu fase pertama. Yaitu seorang bayi yang baru bisa apapun mintanya dengan menangis. Kemudian nanti dia merayap, ya, kemudian dia merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, berlari, dan seterusnya. Ini disebut di Al-Quran do'fa, masih lemah. Oke. Ini fisik ya. Yang kedua adalah quwwah. Ketika kamu sudah dewasa, kamu akan menjadi orang yang punya kekuatan. Fisiknya full, on fire. Metabolisme bagus banget. Nah, kemudian fase ketiga adalah wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau kami tambah umur kamu, kami kurangi kekuatan kamu. Itu kaidahnya. Maka kata Allah, dha'fa wa syaiba. Maka kamu akan menjadi tua dan kemudian beruban. Jadi tua, beruban itu adalah tanda lemah dan tidak bisa dikuatkan lagi. Bedanya sama lemah yang pertama. Kalau lemah sobian, lemah pada waktu bayi, itu bisa dikuatkan. Yaitu terus ditumbuhkan, lama-lama jadi kuat. Tapi kalau Al-Quran mengatakan dha'fa wa syaiba, lemah dan beruban, tidak pacak lagi. Paling kenceng cuman pacak ngecat rambut. Tapi tidak bisa kuat lagi. Ini fisik. Nah, bagaimana menjaga kekuatan fisik? Menjaga kekuatan fisik sesuai dosisnya. Pada anak-anak dijaga dengan cara banyakkan stimulan atau stimuli. Banyakkan anak-anak mulai dari bayi itu dirangsang dengan berbagai kegiatan. Misalnya dari kecil motorik halus, motorik kasar, diajak berjalan, diajak ke sana kemari, diajak berenang. Maka kata Rasul, berenang menunggang kuda sama memanah. Itu fisik, itu memang bergerak galau. Dalam ilmu medis dikatakan berenang itu gerak seluruh ini. Maka nanti kita mewajibkan tanda kutip di sekolah-sekolah kita, sekolah Al-Furqan, sekolah tempat saya itu diwajibkan semua orang harus bisa berenang. Gitu. Jangan ditanya sudah tamat sekolah ada pacak berenang, gurunya ada pacak berenang juga. Mana ceritanya? Nah, jadi fisik anak-anak itu cuma dengan satu saja. Supaya dia dari lemah menjadi kuat adalah dirangsang, distimuli, ditantang dengan berbagai kegiatan fisik. Ini saja kata kuncinya. Yang kedua, pada waktu dewasa ini kuat. Nah, dewasa ini kuat dijaga. Saya sudah sering ngomong, ya, kuat terhadap apapun. Kuat dan tahan, endurance-nya bagus. Itu dalam bahasa mudah digambarkan sebagai kekuatan imunitas. Yang kita masih ingat, tidur 6 sampai 8 jam. Ya, makannya dienak-enakkan, ya, geraknya dibaguskan, kemudian pikirannya positif. Ini badan kita akan terjaga kuat. Ya, alhamdulillah kita jagalah. Di sini misalnya, ya, yang sekarang selama pandemi ini nggak sakit-sakit atau tidak ada apa, terus jagalah karena dewasa dengan 4 tadi. Nah, pada orang tua itu karena Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu, kalau kamu tambah tua maka kami kurangi kekuatan kamu. Maka orang tua bahasa Plembangnya cara menjaga kekuatan adalah caro tuwo. Wong tuwo caro tuwo. Nah itu oke. Selesai 2 kekuatan. Kekuatan pertama apa tadi? Ukhuwah. Ukhuwah dijaga dengan cara bersatu dengan sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, yang kedua fisik. Tadi ada 3 fase alami: lemah, kuat, lemah dan beruban. Lemah yang pertama masih bisa kuat anak-anak asal distimuli. Orang dewasa tadi dijaga dengan 4,
orang tua dijaga dengan cara kekuatannya bekerja, beramal sesuai dengan dosisnya. Karena sudah tidak kuat lagi, ya seperti itulah. Jangan dipaksakan. Subhanallah. Nah, yang ketiga adalah kuatul fikr, ilmu. Sekarang siapa yang bisa membantah? Misalnya contoh ini, saya berusaha, tapi kan saya teriak sendiri. Pada waktu vaksinasi mau digulirkan, kebetulan waktu itu kan di Palembang ada kejadian dokter yang sahabat saya yang wafat. Saya langsung teriak tentang efek samping vaksin. Ini saya berusaha mengeluarkan kekuatan berpikir, tapi kan saya sendiri ngomong itu, benar? Sendiri. Akhirnya akibatnya apa? Saya dipanggil oleh Ikatan Dokter Indonesia dan saya dihukum. Karena dianggap bahwa omongan saya ini adalah omongan yang menentang program vaksinasi. Kira-kira begitu. Belakangan pada bulan Juni kemarin diumumkan oleh pemerintah lebih dari 30 orang wafat pasca vaksinasi. Saya balikkan lagi ngomong sama Idi. Kok Idi nggak berkomentar yang begitu? Udah kadung saya yang menjadi sasaran. Jadi kekuatan berpikir itu penting, tapi lebih penting lagi kekuatan berpikir ini jangan dewek-dewek. Kalau dewek-dewek kelebu itulah. Saya tetap buka sekolah seminggu kemarin. Datang berita akan dipanggil oleh Disdik. Kalau yang tatap muka kan ini, saya bilang sama kepala sekolah, kepala sekolah kalau dipanggil Disdik kasih tahu. Saya akan hadir bersama Prof. Yuwono. Gini. Rupanya hari ini sudah dapat kabar. Hari ini resmi. Besok boleh tatap muka. Sudah. Tidak usah pakai omongan apa-apa. Nak tatap muka terbatas, tidak terbatas itu kata urusannya. Pokoknya tatap muka. Karena itu kita jangan banyak cerita. Kan kita udah seminar tanggal 14 kemarin. Jadi begitu baik. Menteri Nadiem Makarim mengatakan tidak ada opsi kecuali kita harus tatap muka. Itu Menteri Nadiem ngomong. Karena akan terjadi loss. Ya, bukan loss education saja tapi loss generation. Akan hilang nih generasi yang sekarang ini kalau tetap macam ini. Subhanallah. Yang banyak pengaduan sekarang adalah terjadi KDRT. Kalau biasanya KDRT bapak sama emak yang ribut, sekarang ini KDRT anak-anak, birem-birem anak-anak itu ngapa? Dicubit emak, ngapa dicubit emak? Ngerjakan PR. Saya ngelihat sendiri itu, ponakan saya itu dicubit oleh orang tuanya. Waktu lagi kunjung sini kan sekolah online, dia di Jakarta, sekolah online, dicubit oleh orang tuanya. Kenapa dicubit? Ya karena PR-nya banyak, terus tidak baca budak ini kan. Yo emaknya yang gawekannya kan. Kira-kira begitu. Ini contoh korban-korban dan kita semua udah lazim. Hadirin, jadi yang ketiga kekuatan berpikir. Ini luar biasa loh ini. Ini bukan made in Cinde. Tapi ini kekuatan yang luar biasa. Subhanallah. Kita punya orang yang bisa dibanggakan secara sejarah. Presiden B.Y. Habibie almarhum. Itu adalah orang yang termasuk golongan mungkin kalau dikelompokkan 10 orang tercerdas di dunia yang pernah ada termasuk adalah Presiden B.Y. Habibie. Kekuatan ilmunya luar biasa. Subhanallah. Hadirin, kekuatan fikir, kuatul fikir. Mari kita bangun supaya anak-anak ini semuanya cerdas dan seterusnya. Saya kasih contoh. Ya, semalam saya diundang ceramah ke mana? Borang. Dijemput. Yang jemput ini tidak sembarangan. Yang jemput ini pegawai gubernuran, ajudannya gubernur lah. Aku tes. Ini masalah kekuatan berpikir. Aku tes. Tol dari Palembang ke Betung itu kan jalan ya. Saya bilang gitu. Terus di jalan. Nah, kemudian dari Betung ke Tempino, ke Jambi. Itu jadi tidak? Saya bilang gitu. Dijawab apa ini oleh dia? Udah dari Betung nanti ke Lubuk Linggau. Pening bala aku nih. Tidak, katakan.
Yang Lubuk Linggau itu Prabu Mule, Muara Enim, baru itu kaki ke Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau baru nyambung ke Curup. Dari Curup itu dari Bengkulu akan masuk ke Curup. Itu jalan tol. Ini pengetahuan umum loh. Ini kan ajudan. Tidak ada ajudan tidak tahu masalah pembangunan di Sumsel. Ini kekuatan berpikir. Jadi mulai dari pengetahuan, ilmu dan seterusnya mesti bagus. Ya dengan cara belajar. Ini kita seperti sekarang ini melek. Supaya melek, belajar. Tahu persis, ngerti. Subhanallah. Sekarang orang baru mulai tersadar. Insya Allah. Ya. Dengan pandemi ini sekarang orang mulai tersadar, nggak terlalu takut sekarang, mulai begitu. Kenapa tidak dari dulu? Jadi, tapi ini memang proses berpikir itu ya ada yang lambat, ada yang cepat. Oke. Nah, yang keempat, jadi sudah kekuatan ukhuwah, kekuatan fisik, kekuatan ilmu, sekarang adalah kekuatan yang paling menentukan, kuwatul ma'nawiyah. Yaitu kekuatan mental. Kemarin pembukaan Liga 1, benar ya? Aku sekilas nonton. Bali lawan Kediri. Dari awal tidak menarik. Beda pertandingan Chelsea lawan Liverpool. Benar, ini contoh nih. Ini bukan masalah kekuatan fisik, bukan masalah kekuatan ilmu, tapi apa kata Liverpool? Liverpool punya semboyan, we never walk alone. You never walk alone. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian, ada kami. Itu kata hooligan, kata pencinta Liverpool. Jadi Liverpool itu kalau setiap bertanding luar biasa. Lihat pertandingan Liga Champions tahun 2005, Liverpool lawan AC Milan. Sudah kalah 3-0 menit ke 60. 60 berapa itu? Apa kata pelatih Liverpool? Kita belum kalah 4-0. Nah, itu mental. Coba sekarang kita, apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi sekarang ini? Ya tadi itu pertandingan itu membosankan. Jadi aku sekilas menyingok, tidak bagus. Menit ke-70 mungkin bagus. Tambah lemes, senggol dikit nyampak, prit. Lamu, ini sinetron apa? Saya ulang ini. Nggak ada jiwa untuk menang gitu loh, untuk semangat menang tuh nggak ada. Itu contoh mental. Nah kita ini kurang mental yang seperti ini. Subhanallah. Belak-belakan baik sekarang ini. Sekarang pertanyaan saya, tahun 2020 berapa tuh? 4. Ada pemilihan presiden. Siapa di antara orang Islam yang semangat untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan umat yang bagus, yang adil, sejahtera? Siapa coba calonnya? Ya mungkin kalau sekarang kita lihat secara kasat mata ya yang ada dari calon-calon tinggal Pak Anies Baswedan itu. Ini kita fair-fairan aja. Di berita ngomongkan gitu. Dan kenyataannya memang dia punya kekuatan untuk seperti itu. Kelihatannya runut. Tapi beliau memang punya kekuatan itu mungkin. Kuat mental tadi. Mentalnya ada kuat. Contoh, Jakarta dari zona hitam sekarang menjadi zona hijau. Mana itu? Itu kan kekuatan mental itu kan. Butuh mentalitas yang bagus. Kenapa sekarang kita tidak banyak memiliki pemimpin yang bagus? Karena yang memimpin bukan punya mental, tapi nekat baik. Nah, dengar berita di Jawa Timur, Jember ya. Setiap pemakaman satu COVID dapat 100.000, bakso Palembangnya nak gilo mak itu. Sampai totalnya 200 sekian juta. Yang 70 itu bupatinya baik nanti. Kalau 100.000 70 berarti meninggal berapa sih? 7.000 ya? Ya pokoknya banyak lah kan? Pokoknya banyak lah kan? Bukan, maksud saya itu kan resmi, ada rekeningnya lagi. Berarti kan sengaja. Mungkin itu dibalikkan. Jadi mohon maaf deh, mentalnya macam mana sih? Hanya dengan uang 100.000, uang kematian lagi. Gitu. Di mana kekuatan mental kaum muslimin ini? Jadi wajar saja kata Rasulullah, suatu saat nanti kamu akan jumlahnya banyak tapi seperti
buih di lautan atau buih di sungai, kanyut bahasa kita. Ini mental. Maka kuatul maknawiyah, kekuatan mental ini penting. Kuatul maknawiyah. Sekarang saya kasih contoh lagi yang lainnya. Ya. Ini berkaitan dengan internasional. Al-Quran mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka tidak akan berhenti untuk menyerang kamu dengan propaganda sampai kamu takluk kepada mereka. Mereka benci, tapi Allah akan memadamkan itu semua. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak akan padam cahayanya dan akan menang. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Maksudnya begini, ya, ini dalam kaidah media sudah ada disampaikan. Dalam kaidah media, apa kata kaidah media itu? Terus baik beritakan yang sama, walaupun berita itu bohong, lama-lama diyakini. Ulama sudah pernah mengatakan, pernah dengar cerita? Orang bawa keledai mau dijual ke pasar sama anaknya, dibilang, "Cek, itu kambing mau dijual, mau dibawa kemana? Ke pasar." "Bukan kambing, ini keledai." Jalan lagi, ya preman kan sudah banyak, jadi kompak preman tadi satu. Ibaratnya dia berjalan dari Basuki Rahmat sampai ujung Sukamto, itu ada 10 preman berdiri. Ada bapak-bapak bawa keledai dari ujung Basuki Rahmat sana. "Cek, itu kambing mau dibawa kemana?" "Dijual, tapi ini bukan kambing, ini keledai." Berjalan lagi, "Cek, bagusnya yang kambing kamu itu." "Kambing lagi," katanya. Itu omongan kedua. "Woi, keledai ini bukan kambing." "Ah, ganggu baik." Berjalan lagi, "Waduh, kambingnya seger." Kambing lagi. Terus pembicaraan ketiga, keempat, kelima, luntur bapak ini. Jangan-jangan memang ini kambing, bukan keledai. Itulah yang ditiupkan kepada kaum muslimin. Saya ceramah di Bukit Besar. Datang tamu dari Kashmir. Saya dikasih tahu anak saya. Anak saya itu paham sejarah itu. Kashmir itu terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Ya, ada Kashmir yang menjadi bagian India, ada Kashmir yang menjadi bagian Pakistan, ada Kashmir yang menjadi bagian Nepal, orang-orang Cina, tapi Kashmir. Tapi mayoritas Kashmir adalah orang Islam. Dan ini adalah Kashmir yang dari Pakistan. Saya tanya, "Min aina anta?" "Dari mana kamu?" Dia ngomong, "Sorry, I'm not talk Arabic." Mana aja kan? "I talk English." Aku ngomong bahasa Inggris. Saya tanya pakai bahasa Arab ini. Nah, setelah saya tanya sama pengurus ini masalah isu nih. Tanya sama pengurus, "Ini orang dari mana?" "Dari Pakistan." Ya, dari Pakistan, oke. "Bukan Afghanistan?" "Oh, kalau Afghanistan kami tidak terima, teroris itu." Nah itu aja. Perhatikan kalimatnya. Saya cuma mau ngomong itu. Jadi berita yang beredar di mana-mana, kita ikut jemput warga kita yang di Afghanistan. Jadi beritanya bukan masalah Afghanistan sasaran tembaknya. Mungkin memang ada orang nakal di Afghanistan, tapi bukan berarti ini Islam yang jelek. Tapi kan keseluruhan yang berita masuk kemana beredar itu Islam jelek, Islam jelek, Islam jelek, Islam jelek. Begitu. Ini yang diberitakan tiap hari. Diberitakan tiap hari. Ini yang terjadi. Karena kita mental kita jelek, maka kita ikut dengan yang seperti itu. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Hadirin Allah, kemarin ada guyon. 1 Muharram mundur liburnya. Ngapa tidak mundur yang lain? Kira-kira begitu. Tapi umat Islam nggak ada yang protes tuh. Mental kita yang nggak bagus. Jadi kekuatan mental butuh itu. Mari kita bangun kekuatan mental dengan cara apa? Kekuatan mental itu harus dibangun betul-betul ya, bahasa kitanya di Al-Quran dikatakan la yakhafuna laumata laim. Dengan
istiqomah, itu kata kuncinya. Jadi yakini bahwa Islam itu, kan saya sudah pernah menyampaikan prinsipnya. Islam itu pasti selamat. Artinya selamat Islam itu. Setiap orang masuk Islam pasti selamat. Itu Islam berasal dari kalimat yang artinya selamat, dan jaminannya di Al-Qur'an. Wa may yabtaghi waral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang agamanya bukan agama Islam tidak akan diterima nanti di akhirat. Jadi enggak selamat. Mungkin kelihatan selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Tapi Islam artinya selamat. Oke. Satu. Yang kedua, Islam itu malakum fidini min haraj. Tidak ada dalam agama ini yang menyulitkan kamu, memberatkan kamu, membelenggu kamu. Tapi harus memudahkan kamu. Sekarang kita berbagai kesulitan karena disebabkan kita tidak ikut aturan Islam, tidak ikut cara-cara Islam. Ini karena kita tidak ikut inilah maka kita terbelenggu hidup kita. Serba ketakutan, serba ini, serba itu. Bukan masalah pandemi saja, masalah sebelumnya juga seperti itu. Masya Allah. Siapa yang berani pakai jenggot panjang kemudian ikut tes CPNS? Siapa yang berani? Gara-gara itu Pak ini. Saya dulu ada jenggot. Waktu mau masuk PNS, ada dulu namanya Litsus. Saya langsung ditanya, kamu kelompok mana? Kelompok mana? Apa dia Pak? Ngapa ada jenggot itu? Pecah kelompok-kelompok ini. Saya bilang, Pak, bapak aku tuh brewok, ada jenggotnya. Nah aku ini anaknya Pak. Nah saya jawab gitu aja. Nggak kado, aku tidak berjenggot juga nih. Ya Rabbi Karim, ini masalah jenggot aja sudah menjadi ciri yang menjelekkan kita. Maka istiqomahlah dengan Islam. Islam itu mudah. Yang selanjutnya Islam itu gembira. Basyiru walatunafiru. Jadi orang Islam itu tunjukkan wajah ceria, bukan murung. Ngapa cak murung nian? Payah nian Islam nih. Siapa ngomong payah? Ceria kita. Jadi orang Islam itu ceria, subhanallah. Maka banyak di antara kita juga yang ribut-ribut. Ada hiburan dikit bid'ah, ada ini. Jadi Islam nggak ada ceria-cerianya sama sekali. Tinggal digali betul ilmunya yang bagus. Kalau kita nggak berilmu, jangan coba-coba mengeluarkan fatwa. Saya pengajian ini kan sebenarnya hanya pengajian sama-sama berbagi. Tidak saya mengeluarkan fatwa. Karena orang yang mengeluarkan fatwa adalah orang yang sampai ilmunya kepada yang namanya orang yang mampu, yang faqih terhadap ilmu itu. Subhanallah. Hadirinallah, lanjut yang terakhir. Ini yang paling harus kita lakukan. Dan inilah yang menentukan kita semua. Adalah kuwatul iman. Yang kelima, kekuatan iman. Nah, iman ini kata Rasul nanti menjelang hari kiamat bagaikan kamu memegang bara api. Ini bara api ini. Apa api taruh di sini panas tak kira-kira? Panas, lecet tak ini? Lecet. Kamu berada di atas air. Ini sungai, cetek, sungainya satu dengkul. Kita berdiri di situ megang bara api. Kalau ini dilepas jatuh ke sungai, berarti padam, benar? Jadi orang di akhir zaman kata Rasul, macam kita ini sudah masuk kelompok itu, adalah seperti memegang api, bara api, yaitu memegang iman. Kalau dilepas dia akan padam, kalau dipegang terasa panas. Coba perhatikan kalimatnya. Ishfi anta syafi la shifaa ila shifauka. Ya Allah sembuhkanlah ia, karena hanya engkau yang bisa menyembuhkan. Sekarang mulai bergeser, orang percaya dengan ivermectin, obat cacing yang kemudian katanya jadi obat COVID sehingga langka, harganya mahal. Orang percaya dengan Avigan, antivirus sehingga di apotek-apotek hilang. Orang percaya dengan azitromisin, orang percaya dengan Actemra. Bukan aku tidak bolehkan, boleh itu obat, itu semua obat, memang logis itu obat, tapi bukan itu penyembuhnya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ya Rabbi Karim. Ini lazim, ada kejadian belak-belakan, tidak jadi masalah, tapi nanti mungkin coba dilihat. Nanti tolong kalau itu terjadi di rumah sakit Pusri atau terjadi di rumah sakit kita, itu anak buah kita harus kita pecat itu. Ini karena ada terjadi tempat lain dan itu berkaitan sama saudara saya.
saudara saya, aku sebut pelah, maksudnya di rumah sakit di Palembang ini, meninggal dunia COVID positif, ya, kemudian ditawari keluarganya, nak dimandikan apa nak langsung dibungkus? Ngapa maju? Kalau langsung dibungkus tidak bayar. Kalau dimandikan di apa itu bayar. Ini kejadian. Udah nangis aku. Saya sampai ngomong, kalau ini terjadi di Busri atau tempat kita, ada anak buah yang ngomong begini, panggil, tidak usah kasih tempat lagi, pecat. Ini gara-gara aturannya itu sudah jelas. Seluruh pembiayaan COVID dari sakit sampai wafatnya ditanggung oleh pemerintah, negara. Jangan coba-coba narik duit dari rakyat. Ini kebetulan saudara saya. Satu lagi bukan saudara saya yang lapor juga. Sama, ada kadom, ada emak itu. Ionian. Kira-kira. Ini masalah iman. Oh ya Rabbi Karim. Ya, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisik kamu tapi melihat kepada hati kamu. Yang dilihat itu iman, bukan yang dilihat fisiknya. Jadi kalau bisa kita jangan melihat duit, tapi yang dilihat adalah iman yang bermakna. Duit itu bermakna untuk iman, untuk keimanan. Apa? Duit bisa menjadi barokah, duit bisa menjadi sarana untuk kita mencari makan yang halal dan sebagainya. Jangan kita yang penting punya duit, halal haram laju baik. Ini masalah kekuatan iman. Jadi ulangi, iman. Ini pentingnya kekuatan iman. Jadi siapapun bisa luntur. Banyak orang jadi orang ahli tapi nggak sholat lagi. Kenapa? Iman, masalahnya di iman. Nggak dipentingkan lagi. Banyak orang, ya ibu-ibu, ya, ini apa namanya, banyak artis-artis itu kan. Coba kamu, artis itu kan kalau menghibur mulai dari jam berapa tuh? Rasanya jam 5 sudah ada hiburan deh, 5 sore itu. Sampai jam berapa itu hiburan? Jam 10 malam deh. Mak mana lah kira-kira maghribnya tuh? Atau sholat maghrib dulu hiburan lagi gitu. Saya tuh udah sering di TVRI, di TV, PAL TV yang di sini lah, TV-TV lokal ini. Sudah sering itu. Itu kayak nggak memungkinkan kalau orang sudah pakai kosmetik ya. Udah cantik-cantik itu terus kemudian diselingi dulu dengan sholat maghrib gara-gara itu. Kalau sholat isya mungkin di rumah lah kayak begini. Nggak memungkinkan itu. Ya Rabbi Karim. Jadi akhirnya yang penting tampil. Tapi ini iman masalahnya. Iman mesti didulukan, subhanallah. Ya kita sudah tahu kemarin kisah-kisah banyak perempuan-perempuan terutama yang dirayu oleh orang yang bukan muslim. Jadilah dia bukan muslim. Ini imannya lewat. Nah ini yang lebih berat lagi adalah iman kita ini harus kita pakai jadi apapun ini. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, itu bagus galau. Tapi tetaplah harus pegang imannya dulu. Jangan pegang yang lainnya. Nah termasuk dalam pemberantasan atau penuntasan COVID ini, pakai iman dulu. Contoh, mencuci tangan, kita ganti. Dengan cara iman, apa? Menjaga wudu. Kan gitu caranya, gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada paduannya dalam agama ini maka kita lakukan. Mencuci tangan bagus, tapi menjaga wudhu lebih bagus karena lebih sempurna. Kan begitu. Subhanallah. Salah satu menjaga kesehatan adalah makan. Makan yang bergizi bagus. Itu kata ilmu kedokteran. Kata kita, makan yang bergizi dibaca bismillah Allahumma barik lana, maka itu lebih bagus. Jadi bukan sekedar makan baik tapi tidak pakai doa, makan tapi dengan doa. Kan begitu, sempurnakan semuanya. Apalagi misalnya subhanallah, salah satu
penyembuhan dari penyakit atau kekuatan adalah ketenangan jiwa. Jiwa hanya menjadi tenang, hati menjadi tenang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir. Ilmu kedokteran nggak ada itu. Cara menenangkan jiwa kasih obat penenang. Kan gitu, benar. Oh, ini saya bukan apa-apa. 3 minggu yang lalu saya kasih obat itu. Orangnya maksa betul sudah. Prof, pokoknya aku njo obat penenang, aku tidak pacak. Oh ya Allah, cek, ya kan? Zikir, tidak mempan bulo. Jadi pokoknya obat itulah, terpaksa saya kasih. Saya kasih yang dosisnya agak pertengahan, tidak rendah, tidak tinggi. Kalau tinggi tenang nian mungkin dia kemana lagi. Jadi, kalau rendah kaget dia ngomong ini keraan, saya kasih menengah, dah kasih, berikan. Terus saya tanya seminggu kemudian, gimana? Sudah tenang, tapi harus obat itu. Nah, kan bahaya. Jadi demikianlah kira-kira ada 5 kekuatan kita. Mari kita gapai kekuatan itu. Kalau kita urutkan secara runut yang mulai dari yang paling katakanlah mudah kita lakukan. Pertama kekuatan fisik. Ya. Kalau kita urut, tadi kan tidak urut. Pertama kekuatan fisik. Ya, fisik dulu. Kemudian adalah kekuatan ini pikiran atau ilmu. Ketiga kekuatan mental, sikap. Ya. Keempat adalah kekuatan iman. Dan yang paling rumit adalah kekuatan ukhuwah. Kita paling gatel melihat orang lain. Coba sekarang. Kalau misalnya Ade Armando sama Abu Janda datang ke sini, kira-kira kamu goco dak? Kira-kira mah itu, kira-kira nih. Padahal mereka juga muslim, kira-kira begitu. Ini kekuatan ukhuwah itu nak dijagonian. Karena ukhuwah itu seringan-ringan ukhuwah adalah salamatus sodar, lapang dada. Bahasa sopir bus, sesama sopir jangan saling mengganggu. Selama itu tidak mengganggu, jangan saling kita caci maki, diamkan baik. Bahkan kata Rasul, kalau kamu dicaci oleh orang jangan kamu balas mencaci. Sahabat nanya, kenapa begitu? Kalau kamu mencaci juga berarti kamu tidak beda dengan dia. Tapi kan panas. Ya kalau bahasa sekarang kan nanya, tapi kan panas Ustadz. Masa? Ya, bapak saya dibilang ini, nggak terima saya kan kira-kira begitu kan? Nah, jangan orang mencaci kamu, mencaci bapakmu, jangan kamu balas dengan mencaci. Ingat, jangan dibalas mencaci. Tapi boleh dibalas, balasnya bukan dengan mencaci. Kan? Tapi kalau sekarang kan kita wong ngomong sikok kita balas 10 malah ini. Nah, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. 5 hal kekuatan itu, dan orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu simpulan hari ini, niatkan, buat rencana, gawekan. Perkara kuat tidak kuat nanti itu Allah akan menolong kita. Tidak akan mungkin. Nggak akan mungkin kaya, nggak akan mungkin cerdas, nggak akan mungkin bijak, nggak akan mungkin kita ini berukhuwah, bersatu padu kecuali atas pertolongan Allah. Tapi kita harus merencanakan, harus mengerjakannya dan punya niat yang bagus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaikilah ilmu kami ya Allah, terutama ilmu tentang agama ini, karena disinilah terletak semua kebaikan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah ya Allah dunia kami ini, karena disinilah kami mencari nafkah yang halal. Wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna. Perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan kembali menetap untuk selama-lamanya. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian bagi kami istirahat dari maksiat, dari kejahatan yang kami lakukan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.